Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Loh bang, kok nongol lagi? Katanya konten terakhir. Pasti ada yang gagal paham ya, kalau nggak nonton sampai full durasi. Nah, dan lihat saja di kolom komentar video yang kemarin. Apakah ada yang gagal paham? Kalau ada yang gagal paham, begini caranya, cara ngeceknya ya. Kalau ada komentar yang aneh, setelah itu gagal paham dengan apa yang Insan Tutor katakan kemarin, kalian lihat channelnya, nggak usah di-subscribe, lihat channelnya. Setelah itu usia channelnya bisa dilihat dari mana bang? Coba lihat video yang pertama kali diupload, itu kapan? Ya. Setelah itu view-nya berapa? Terus terakhir kali kapan upload video? Lihat juga video terbanyak view-nya itu berapa? Lihat. Kalau view-nya misalnya nih, misal ada video yang usianya sudah lebih dari 3 tahun, subscribernya mungkin bisa sampai ribuan. Setelah itu view-nya mungkin masih di bawah 100. Nah, teman-teman bisa pastikan ya, seperti yang disampaikan oleh Insan Tutor kemarin. Kenapa? Kenapa kok saya tidak menyarankan untuk mensubscribe channel-channel model begitu? Yang pertama, sudah pernah kita bahas. Teman-teman ingin terbang menjadi elang, walaupun sekarang masih seperti burung emprit, tetapi sudah bisa terbang. Tetapi kalau teman-teman melihat hal-hal yang seperti ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, maka itulah kalkun. Kenapa kok saya larang untuk tidak mensubscribe? Teman-teman bakalan berkunjung atau berkumpul dengan para kalkun. Ya, cek apakah ada yang komentar-komentar yang miring di video yang kemarin. Simpel ya cara mengetahuinya. Simpel ya cara mencari teman di subscribernya Insan Tutor. Cara membedakan mana yang positif, mana yang negatif, mana yang setan 2 menitan, mana yang bukan. Cukup gampang membedakannya. Ya, mana elang, mana kalkun, kepada siapa teman-teman mau bersama-sama mengembangkan channel. Semuanya sudah ada. Ya, berokok dulu. Ada lagi. Ini kebetulan ada satu pertanyaan ya. Karena ini sudah 6 bulan monet, artinya sudah 6 bulan diterima menjadi program partner YouTube, tetapi CPM-nya rendah sekali. Apakah ada cara untuk meningkatkan CPM atau RPM? Atau mungkin ada kesalahan-kesalahan kita sebelum monet yang menyebabkan CPM dan RPM kita itu menjadi rendah? Atau mungkin ada kesalahan setting yang membuat CPM dan RPM kita itu di bawah standar? Di bawah standarnya berapa? Sebenarnya nggak ada di bawah standar. Kalau ada konten tutorial yang gara-gara setting membuat CPM rendah, itu ingat ya, pastikan ya. Tutorial mau menangnya sendiri dan itu nggak jelas, nggak ngerti apa yang diomongin. CPM dan RPM itu tinggi rendahnya itu tergantung satu, durasi videomu dan durasi tonton dari penontonmu. Yang kedua, bisa geografis ya, artinya di luar Indonesia memang CPM dan RPM-nya tinggi. Jadi kalau ada yang bilang ini settingan yang benar supaya CPM-mu tidak drop, ini settingan yang benar supaya RPM-mu naik tinggi, tutorial goblok. Saya kasih informasi, tutorial goblok. Gak ada itu ya. Itu tergantung dari negara mana video teman-teman ditonton dan siapa target penontonmu. Kalau target penontonmu itu atau settingan videomu itu di Indonesia, target penontonmu luar negeri, itu juga kecil kemungkinan, kecuali teman-teman mengaktifkan subtitle. Ya, tetapi itu juga tidak begitu berpengaruh karena dari awalnya memang semuanya berbau Indonesia. Kecuali memang teman-teman mungkin bahasa Inggris semua, videomu bahasa Inggris, lokasi juga geografis juga Inggris, dari awal nge-YouTube itu juga dikhususkan untuk Inggris, nah itu baru bisa.
Jadi jangan ditanyakan lagi ya, Bang, gimana caranya supaya menaikkan CPM. Gini loh bro, di awal-awal video, di awal-awal mungkin penonton masih anggaplah 1000, CPM-mu tinggi bro. Tetapi semakin banyak view-mu, semakin banyak penontonmu, maka yang terjadi adalah CPM dan RPM-mu justru semakin turun. Yang biasanya mungkin CPM, RPM 10.000 atau 7.000, semakin banyak penontonmu bisa jadi CPM-mu malah makin turun. Kenapa? Ya dibagi, iklanmu itu dibagi-bagi dengan jumlahnya viewmu, makanya itu makin rendah, bukannya makin tinggi. Kalau makin banyak view, setelah itu CPM dan RPM-mu naik, ya kamu kaya bos. Ya, itu sudah ada hitung-hitungannya dan itu YouTube lah, itu serahkan aja ke YouTube. Jadi udah nggak usah setting lagi. Terus ada lagi bang, kenapa kok YouTube Short ini pendapatannya kecil sekali begini bro? Di YouTube Short ini nggak ada settingannya bahwasanya teman-teman mengaktifkan video short baru diaktifkan dolarnya, nggak ada. Artinya kalau teman-teman ngupload video short kadang-kadang itu dolarnya sudah langsung hijau, ya dolarnya sudah langsung hijau. Dan tidak semua video short ada iklannya. Di antara video-video short tersebut baru ada diselipin iklan. Artinya beberapa video short tidak harus channelmu saja. Jadi mungkin tampil di beranda orang beberapa video short dari channel-channel yang berbeda, di situ diselipkan iklan. Ya, dan itu dibagi. Pembagiannya berapa? Kalau video short 55% untuk kreator, dibagi sekian itu tadi, 45% untuk kalau video short 55% YouTube, 45% kreator, tapi itu pun masih dibagi-bagi. Tapi kalau video reguler atau video panjang kebalikannya ya. Kalau video panjang itu 55% untuk kreator, 45% untuk YouTube. Kata YouTube. Tetapi faktanya juga tidak seperti itu ya. Ada sesuatu yang disembunyikan juga ya. Apalagi sekarang YouTube lagi kalah dalam tuntutan. Kalah apa? Dalam tuntutan apa, Bang? Teman-teman kalau bisa ngeklaim bahwasanya gini loh, Bro. YouTube ini semuanya akal-akalan sudah. Tahu nggak Ignito? Ignito itu apa, Bang? Ignito itu seandainya teman-teman nonton sebuah video, kan ada yang masuk email, ada yang tidak, dan ada Ignito. Artinya sebagai tamu. Yang seharusnya YouTube tidak bisa mengakses, karena namanya juga masuk menggunakan sebagai mode tamu. Jadi di mana lokasimu, apa yang teman-teman browsing, itu seharusnya YouTube tidak menerima. Atau data-datanya seharusnya tidak ada di YouTube. Tetapi faktanya, walaupun itu Ignito, atau mungkin teman-teman masuk menggunakan aplikasi tidak menggunakan email atau sebagai tamu, tetapi YouTube masih mengambil data-datamu dari perjalanan apa yang kamu browsingkan apa dan segala macam. Dan itu kemarin di sidang YouTube juga kalah. Bukan hanya YouTube ya, Google artinya kalah. Jadi harus membayar 70 juta lebih ke setiap pelanggan yang mempunyai bukti kuat. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi hal positif ya. Ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Yang jelas, kalau ada pertanyaan bagaimana meningkatkan CPM dan RPM, itu susah sekali. Kecuali memang lokasi dan negaramu itu ditonton dari luar Indonesia. Tetapi ada teknik-teknik khusus yang memang tidak boleh saya sebar di sini. Kenapa? Sebenarnya ada. Tetapi kalau itu nanti kita sebar, semakin banyak yang membahas, kan banyak sekali yang ATM, amati, tiru, modifikasi. Apa yang disampaikan Insan Tutor, diolah, disampaikan lagi kan banyak sekali. Nanti bakalan muncul kreator-kreator, apalagi kreator-kreator pemula kan modelnya begitu. Jadi dan itu sah-sah saja. Yang menjadi masalah sekarang yang seharusnya itu tidak disebarluaskan, tetapi karena memang basicnya dari Insan Tutor, akhirnya ya disebarkan dan makin banyak ujung-ujungnya apa? YouTube bikin peraturan baru. Ya, kalau ingin itu semuanya dibahas secara tuntas ya sudah di member kan sudah semuanya sudah kita bahas bagaimana caranya. Di member ya, jadi tidak terlalu vulgar. Vulgar sebenarnya juga nggak masalah, tetapi sekali lagi banyak yang amati tiru modifikasi tetapi tidak tahu ini sebenarnya untuk konsumsi yang tidak semua orang dan tidak seharusnya ke semua, maksudnya ke semua penonton lah ya. Semakin banyak yang membahas ya pasti ada
aturan baru lagi. Sehat selalu ya, sukses, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.